Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ahmad Noval, Daniel Tampu Bolon, Dea Cendana Effendi, Dio Yuda Satria, Diva Rahmania, Evelyn Tan Eldisa Nawa, Halimatu Sadia, Muhammad Akila Pradipta, Muhammad Fadilah, dan yang terakhir Zikra Noer Khalif. Pagi ini kami akan membahas mengenai mekanisme evolusi. Yang pertama yaitu mekanisme evolusi yang berisi tentang mutasi gen, seleksi alami, seleksi buatan, dan migrasi yang akan dijelaskan oleh Zikra, Dio, Dea, dan Adib. Kepada mereka kami persilahkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu mutasi. Nah, jadi mutasi itu adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, yaitu nukleotida, baik pada taraf tingkat gen maupun pada tingkat kromosom. Nah, organisme yang mengalami mutasi tersebut biasanya disebut dengan mutan. Nah, untuk nukleotida itu sendiri adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, yang dimana kita semua tahu bahwa keduanya pada mutasi gen ini, perubahan yang terjadi pada materi genetik di dalam sel. Nah, perubahan ini bisa membuat terjadinya perubahan sifat, baik pada tingkat sel maupun pada tingkat makhluk hidupnya. Pada makhluk yang mengalami mutasi gen, DNA di dalam selnya akan mengalami perubahan. Nah, mutasi gen ini tidak hanya bisa terjadi pada gen saja, namun bisa saja meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen lainnya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah jika perubahannya terjadi pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut dengan mutasi kromosom. Jadi, pada mutasi kromosom ini mengubah banyak gen di dalamnya. Nah, itulah yang menyebabkan mutasi kromosom ini memiliki pengaruh yang lebih besar pada tubuh dan dapat menimbulkan kelainan yang lebih serius jika dibandingkan dengan mutasi pada tingkat gen. Selanjutnya adalah ciri-ciri mutasi gen, menguntungkan atau merugikan. Mutasi ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan bagi organisme bersangkutan. Yang menguntungkan tuh menghasilkan spesies yang memiliki viabilitas dan vitalitas yang tinggi. Yang kedua, menghasilkan spesies yang adaptif. Untuk merugikannya, menghasilkan spesies yang tidak adaptif. Yang kedua, menghasilkan gen letal. Yang ketiga, menghasilkan spesies yang memiliki viabilitas dan vitalitas yang rendah. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Angka laju mutasi umumnya sangat kecil karena gen bersifat tetap dan tidak mudah berubah. Berdasarkan penelitian, angka laju mutasi rata-rata berkisar 1:100.000. Artinya, dalam 100.000 gamet yang dihasilkan oleh individu, terdapat satu gen yang mengalami mutasi. Secara alamiah, angka laju mutasi yang menguntungkan lebih kecil daripada yang merugikan, yaitu rata-rata 1:1000.
Artinya, setiap 1000 mutasi yang terjadi pada satu mutasi setiap 1000 mutasi yang terjadi pada satu mutasi yang menguntungkan. Contoh, suatu spesies memiliki data sebagai berikut. Angka laju mutasi gen dalam gamet adalah 1:100.000. Jumlah gen yang mampu bermutasi dalam individu adalah 1000. Perbandingan antara mutasi yang menguntungkan dan mutasi yang terjadi adalah 1:1000. Jumlah individu dalam populasi adalah 10.000. Jumlah populasi dalam spesies adalah 1 juta. Jumlah generasi selama spesies itu adalah 7.000. Jumlah gen yang bermutasi yang sifatnya menguntungkan selama spesies tersebut adalah jumlah gen yang menguntungkan terjadi pada setiap individu itu 1/100.000 dikali 1000 dikali 1:1000 yang hasilnya 1:100.000. Jumlah gen bermutasi yang menguntungkan dalam setiap generasi yaitu 1/100.000 dikali 1000 dan dikali lagi 1 juta yang hasilnya adalah 10.000. Jumlah gen yang bermutasi menguntungkan selama spesies tersebut ada, yaitu 10.000 dikali 7.000, yang hasilnya adalah 70 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seleksi alam. Seleksi alam adalah mekanisme evolusi menyatakan bahwa makhluk hidup yang lebih mampu menyesuaikan diri beradaptasi dengan kondisi dalam habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup. Sebaliknya, makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Sebagai contoh, sekelompok rusa yang hidup di bawah ancaman hewan pemangsa seperti macan, harimau, singa, dan cheetah, secara alamiah, rusa yang mampu kencang dapat bertahan hidup dan berketurunan. Sebaliknya, rusa yang lemah, sakit-sakitan, dan tidak dapat berlari kencang akan mati dan tidak melanjutkan keturunan. Seleksi alam sebenarnya merupakan proses alamiah yang telah dikenal ahli biologi sebelum Darwin. Para ahli biologi waktu itu mendefinisikan seleksi alam sebagai mekanisme yang menjaga agar spesies tidak berubah tanpa menjadi rusak. Namun, Darwinlah orang pertama yang mengemukakan bahwa seleksi alam mempunyai kekuatan evolusi. Seleksi alam adalah proses di mana mutasi genetika yang meningkatkan keberlangsungan dan produksi suatu organisme menjadi dan tetap lebih umum dari generasi yang satu ke generasi yang lain pada sebuah populasi. Ia sering disebut sebagai mekanisme yang terbukti sendiri, karena yang pertama, variasi terwariskan terdapat dalam populasi organisme. Yang kedua, organisme menghasilkan keturunan lebih dari yang dapat bertahan hidup. Yang ketiga, keturunan ini bervariasi dalam kemampuannya bertahan hidup dan bereproduksi. Kondisi-kondisi ini menghasilkan kompetisi antar organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Oleh sebab itu, organisme dengan sifat-sifat yang lebih menguntungkan akan lebih berkemungkinan mewariskan sifatnya, sedangkan yang tidak menguntungkan cenderung tidak akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Belum. Konsep pusat seleksi alam adalah kebugaran evolusi organisme. Kebugaran evolusi mengukur kontribusi genetika organisme pada generasi selanjutnya. Namun, ini tidaklah sama dengan jumlah total keturunan, melainkan kebugaran mengukur proporsi generasi tersebut untuk membawa gen sebuah organisme. Karena itu, jika sebuah alel meningkatkan kebugaran lebih daripada alel-alel lainnya, maka pada tiap generasi alel tersebut menjadi lebih umum dalam populasi. Contoh-contoh sifat yang dapat meningkatkan kebugaran adalah meningkatkan keberlangsungan hidup dan fekunditas. Sebaliknya, kebugaran yang lebih rendah disebabkan oleh alel-alel yang kurang menguntungkan atau merugikan yang mengakibatkan alel ini menjadi lebih langka. Seleksi alam dalam sebuah populasi untuk sebuah sifat yang nilainya bervariasi, misalnya tinggi badan, dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah seleksi berarah atau directional selection, yang merupakan geseran nilai rata-rata sifat dalam selang waktu tertentu. Misalnya, organisme cenderung menjadi lebih tinggi. Yang kedua, seleksi pemutusan atau disruptive selection, merupakan seleksi ekstrim dan sering mengakibatkan dua nilai yang berbeda menjadi lebih umum dengan menyeleksi keluar nilai rata-rata. Hal ini terjadi apabila baik organisme yang pendek ataupun panjang menguntungkan, sedangkan organisme dengan tinggi menengah tidak. Ketiga, seleksi pemantapan atau stabilizing selection, yaitu seleksi terhadap nilai-nilai ekstrim menyebabkan penurunan variasi di sekitar nilai rata-rata. Hal ini dapat menyebabkan organisme secara perlahan memiliki tinggi badan yang sama. Kasus khusus seleksi alam adalah seleksi seksual, yang merupakan seleksi untuk sifat-sifat yang meningkatkan keberhasilan perkawinan dengan meningkatkan daya tarik satu organisme. Sifat-sifat yang berevolusi melalui seleksi seksual utamanya terdapat pada penjantan beberapa spesies hewan. Walaupun sifat ini dapat menurunkan keberlangsungan hidup individu jantan tersebut, misalnya pada tanduk rusa yang besar dan warna yang cerah dapat menarik predator, ketidakuntungan keberlangsungan hidup ini diseimbangkan oleh keberhasilan reproduksi yang lebih tinggi pada penjantan. Bidang riset yang aktif dalam bidang biologi evolusi pada saat ini adalah kesatuan seleksi. Dengan seleksi alam diajukan bekerja pada tingkat gen, sel, organisme, individu, kelompok organisme, dan bahkan spesies. Dari model-model ini tiada yang eksklusif, dan seleksi dapat bekerja pada beberapa tingkat secara serentak. Terima kasih. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi adalah pergerakan alel dalam populasi melalui perkawinan antar anggota populasi, dikenal dengan migrasi atau aliran gen. Perpindahan individu dari satu populasi ke populasi lainnya menyebabkan terjadinya migrasi gen yang mengarah pada terjadinya perubahan frekuensi gen pada populasi tersebut. Terdapat sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi aliran gen antara populasi yang berbeda. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah mobilitas. Semakin besar mobilitas suatu individu, semakin besar potensi migrasi individu tersebut. Hewan cenderung lebih mudah berpindah daripada tumbuhan, walaupun serbuk sari dan biji dapat diangkut oleh hewan atau angin ke lokasi yang sangat jauh. Aliran gen antara dua populasi secara terus-menerus dan terjaga juga dapat menyebabkan kombinasi dua lungkang gen. Mengurangi variasi genetika antara dua kelompok adalah karena alasan inilah aliran gen dengan kuat memperlambat atau mengurangi spesies dengan merekomendasi lungkang gen antar kelompok. Selanjutnya yaitu mengenai hukum Hardy-Weinberg yang akan dijelaskan oleh Evelyn dan Noval. Sebelum masuk ke hukum Hardy-Weinberg, saya akan menjelaskan tentang perbedaan gen dan alel. Perbedaan gen dan alel, gen adalah sekumpulan DNA yang menentukan sifat tertentu, sedangkan alel adalah varian dari gen. Misalnya, terdapat bunga berwarna merah dan putih. Warna bunga itu menunjukkan gen, sedangkan jenis warna bunga seperti merah, putih itu termasuk alel. Kalau dalam genetika yang biasa ditemukan di soal-soal, itu gen dibagi menjadi dua, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar, contohnya seperti A besar dan A besar, sedangkan untuk resesif itu sifat gennya lemah, dilambangkan dengan huruf A besar dan A kecil, sedangkan alelnya A besar dan A kecil. Selanjutnya adalah
bunyi hukum Hardy-Weinberg. Bunyi hukum Hardy-Weinberg adalah frekuensi alel dan gen dalam suatu populasi akan konstan dari generasi ke generasi. Beberapa hal yang menyebabkan hukum Hardy-Weinberg ini terjadi adalah yang pertama, populasi yang besar, yang kedua, tidak ada migrasi atau aliran gen, yang ketiga, tidak terjadi mutasi, yang keempat, perkawinan acak, dan yang kelima, seleksi alam tidak terjadi. Dan apabila hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi, dan sebaliknya, evolusi terjadi jika hukum Hardy-Weinberg tidak terjadi. Selanjutnya adalah rumus untuk hukum Hardy-Weinberg. Frekuensi alel gen dominan A besar itu adalah P, dan frekuensi alel gen resesif A kecil itu kita misalkan menjadi Q. Jadi rumusnya adalah P tambah Q sama dengan 1. Dan di kuadratin jadi P tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Dengan P kuadrat itu sama dengan frekuensi genotip A besar atau normal. Q kuadrat itu frekuensi genotip A kecil atau sakit, dan 2PQ adalah frekuensi genotip A besar A kecil atau normal carrier. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh kasus Hardy-Weinberg. Contoh kasus Hardy-Weinberg bisa kita temukan pada penderita PTC. Jadi di sini soalnya, pada suatu populasi didapatkan 64% PTC dan 36 bukan perasa PTC. Frekuensi gen PTC dan yang bukan perasa PTC adalah belum. Jadi yang bisa merasakan PTC itu merupakan orang yang normal. Jadi kita misalkan dengan P kuadrat, kan tadi udah dijelaskan kan, P kuadrat itu merupakan alel untuk orang yang normal. Jadi diketahui di soal yang orang normal 64% dan yang sakit itu dilambangkan dengan Q kuadrat berjumlah 36%. Jadi kan Q kuadrat itu masih 36%, kita harus cari dulu Q-nya dengan diakarkan. Jadi akar dari 36/100 itu adalah 6/10. Jadi tadi udah disebutkan rumusnya yaitu P tambah Q sama dengan 1, P sama dengan 1 kurang Q, sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Jadi frekuensi gen normal atau frekuensi gen PTC berjumlah 0,4 dan frekuensi gen bukan perasa PTC atau yang sakit berjumlah 0,6. Next, Dik. Oke, selanjutnya hukum Hardy-Weinberg ini bisa ditemukan dalam jenis golongan darah. Jenis golongan darah A bisa kita misalkan frekuensi alelnya yaitu P, B kita misalkan dengan Q, dan O kita misalkan dengan R. Jadi rumusnya P tambah Q tambah R sama dengan 1. Kita kuadratkan kedua ruasnya, jadi P tambah Q tambah R kuadrat sama dengan 1. Jadi P tambah Q tambah R kuadrat ini kalau dikuadratkan, jadi P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2PQ tambah 2QR tambah 2PR tambah R kuadrat sama dengan 1. Tadi kan P kuadrat itu, P tadi kan A, jadi P kuadrat AA. Q kuadrat tadi B, jadi kalau Q tadi B, jadi kalau Q kuadrat BB. AA itu merupakan AA itu golongan A yang homozigot dan BB itu golongan B yang homozigot. 2PQ itu P tadi adalah A, golongan A, dan Q tadi adalah golongan B, jadi 2PQ itu adalah golongan AB. 2QR, Q tadi adalah golongan B, R tadi golongan O, jadi ini BO. Atau kita bisa sebut dengan B heterozigot. 2PR, P itu adalah golongan A, R adalah golongan O, jadi AO kan. Kalau ditemukan di soal itu biasanya disebutkan A heterozigot. Sedangkan kalau R kuadrat, R itu tadi adalah golongan O, jadi
O kuadrat atau kita bisa sebut dengan golongan O. Nah, jadi ada contoh soal, di SMA Negeri 1 Batam terdapat 2.000 siswa dengan komposisi golongan darah sebagai berikut. Golongan A berjumlah 800 siswa. Tadi kan golongan A di slide sebelumnya saya jelaskan itu dilambangkan dengan P kuadrat. Golongan B berjumlah 540 siswa. Golongan B tadi dilambangkan dengan Q kuadrat. Sedangkan golongan AB yang berjumlah 480 siswa sudah saya jelaskan dilambangkan dengan 2PQ. Pertanyaannya, berapakah frekuensi gen A, B, dan O? Yang kedua, berapakah jumlah siswa yang memiliki golongan darah B heterozigot? Oke, jadi langkah penyelesaiannya, pertama kita cari dulu golongan O. Tadi kan jumlah siswa seluruhnya 2.000 siswa. Dikurangin 800 orang golongan A, 540 orang golongan B, 480 orang golongan AB. Dikurangin totalnya adalah 180 orang. Golongan O itu di slide sebelumnya sudah dijelaskan dilambangkan dengan R kuadrat. Jadi R kuadrat adalah 180. Nah, kita cari frekuensi gen R dengan cara R kuadrat sama dengan 180 per 2.000 siswa. 180 dari 2.000 siswa kan artinya. Jadi 180 per 2.000 itu disederhanakan jadi 9 per 100. R-nya kita akarkan jadi 3 per 10. Terus kita mau mencari Q dengan cara Q tambah R kuadrat sama dengan Q kuadrat tadi 540 siswa tambah R kuadrat tadi 180 siswa per 2.000 siswa. 540 tambah 180 itu 720 per 2.000 siswa disederhanakan jadi 0,36. Nah, 0,36 tadi masih dalam bentuk kuadrat. Bentar. Q tambah R sama dengan 0,36 tadi kita akarkan jadi 0,6. R-nya tadi kan udah dapat dari sini ya, jadi 3 per 10 atau 0,3, jadi Q tambah 0,3 sama dengan 0,6. Jadi Q sama dengan 0,6 kurang 0,3. Nah, kita masukkan rumus P tambah Q tambah R sama dengan 1. P tambah 0,3 tambah 0,3 sama dengan 1. Jadi P-nya adalah 0,4. Jadi frekuensi gen A yang dilambangkan dengan P yaitu 0,4, frekuensi gen B yang dilambangkan dengan Q 0,3, dan frekuensi gen O yang dilambangkan dengan R itu 0,3. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah siswa yang memiliki golongan darah B heterozigot? Tadi sudah dijelaskan bahwa B heterozigot itu dilambangkan dengan 2QR. Q tadi 0,3, R tadi 0,3. Jadi 2 kali 0,3 kali 0,3 hasilnya 0,18. Baiklah, berikutnya yaitu mikroevolusi yang berisi mengenai tentang genetik drift dan gen flow, serta kawin tak acak yang akan dijelaskan oleh saya, Halimah, Diva, dan Daniel. Yang pertama itu adalah genetik drift. Jadi, genetik drift itu secara simpelnya bisa kita katakan kayak hilangnya atau lepasnya frekuensi alel, yang itu tuh terjadinya secara kebetulan. Atau bisa juga kita katakan perubahannya itu terjadi secara acak pada frekuensi gel populasi yang kecil. Nah, yang terjadi perubahannya itu pada populasi yang kecil ya. Lalu, ini disebabkan bisa oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Dan kenapa sih pada populasi yang kecil? Karena pada populasi yang kecil itu, kehilangan sedikit anggotanya akan membuat perbedaan besar. Nah, karena terjadi perbedaan besar ini dan terjadi pada populasi kecil, itulah yang disebut dengan genetic drift. Kemudian, di sini ada the bottleneck effect and the founder effect. Jadi, dua hal inilah yang menyebabkan terjadinya situasi genetic drift. Yang pertama itu adalah the bottleneck effect. Jadi, the bottleneck effect itu bisa berbentuk kayak bencana alam, contohnya kayak gempa bumi, gunung meletus, atau wabah. Jadi, kalau sudah terjadi hal seperti itu, kan yang terjadi akan tinggal nih populasi yang bertahan hidup.
Nah, kita kan nggak bisa pastikan populasi yang bertahan hidup itu entah banyak atau sedikit. Namun kan yang paling sering dijumpai itu populasi yang bertahan hidup itu sangat sedikit. Misalnya itu tinggal satu dosen. Sehingga gen pool atau komposisi genetik suatu populasi, mereka itu nggak akan merepresentasikan populasi awal. Mengapa demikian? Karena bencana alamnya tadi, itulah yang menyebabkan mereka itu tinggal sedikit dan nggak mempresentasikan populasi awal, karena mereka tuh harus beradaptasi lagi sama populasi yang terjadi setelah terjadinya bencana alam ataupun wabah itu. Kemudian yang kedua itu situasi the founder effect. Jadi jelasnya itu kayak gini, gen pool atau kelompok migrasi yang lebih kecil tadi itu, biasanya kan mereka nggak merepresentasikan gen pool populasi yang besar. Nah, hal tersebut menyebabkan beberapa alel itu tuh akan absen sementara. Dan yang lainnya itu akan ada secara sedikit atau bisa juga ada secara berlebihan. Kemudian setelah terjadi hal tersebut akan ada yang namanya konsekuensi. Nah, jadi sebagai konsekuensinya itu ketika individu-individunya tersebut bereproduksi, maka jumlah dari founding population-nya itu meningkat. Dan frekuensi gen yang dihasilkan itu sudah pasti jauh berbeda dari populasi awalnya. Next. Kemudian yang kedua itu aliran gen atau gen flow. Jadi aliran gen ini nih bisa terjadi melalui proses interbreeding. Kemudian imigrannya ini dapat menambah alel baru ke dalam gen pool, sehingga udah pastikan frekuensi alelnya itu akan berubah. Nah, aliran gen yang berubah ini tuh dapat terjadi dari kisaran imigran yang sangat rendah sampai kisaran imigran yang sangat tinggi. Tergantung dari jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu yang dapat bergabung. Jadi ini nih bisa juga disebut kayak imigran ini imigrasinya gitu loh. Terus setelah itu, bagaimanapun nih, bila informasi genetik tersebut berbeda ataupun sangat berbeda, imigrasi yang kecil pun itu dapat menghasilkan perubahan frekuensi alel yang sangat besar. Seperti itu. Kemudian, next. Kemudian yaitu perkawinan yang tidak acak akan dijelaskan oleh Daniel dan Diva. Nah, perkawinan yang tidak acak yang pertama itu adalah perkawinan antar pasangan yang masih dekat hubungannya, kekerabatannya, atau inbreeding lebih sering terjadi sehingga bisa dikatakan bahwa telah terjadi perkawinan yang kurang acak. Nah, inbreeding ini adalah perkawinan sekerabat di mana perkawinan organisme yang terikat itu masih terkait kekerabatannya. Sebenarnya perkawinan inbreeding ini bertentangan dengan tujuan biologis dari perkawinan, yaitu pencampuran DNA. Dalam kenyataannya, suatu individu itu lebih sering kawin dengan tetangga dekatnya dibandingkan dengan anggota populasi yang berjauhan, terutama terjadi pada spesies yang tidak mampu menyebar jauh. Contohnya pada tumbuhan, bahkan sering terjadi fertilisasi sendiri atau selfing yang cenderung akan meningkatkan frekuensi genotip yang homozigot. Nah, kalau pada manusia sendiri, jadi kita tuh kan memiliki 23 pasang kromosom. Nah, di setiap kromosom itu akan terbagi lagi gen kan di dalamnya. Nah, setiap gen ini akan memiliki fungsi untuk di aspek penampilan kita, contohnya rambut, warna mata, ataupun faktor biologis seperti golongan darah kan. Nah, gen ini tuh akan terbagi lagi menjadi dua, ada gen dalam kategori dominan sama resesif. Terus kalau misalnya kita dapat dominan, berarti kita dapat gen dominan nih, berarti kita akan mewarisi gen dominan. Sedangkan kalau kita dapat gen resesif, itu kita tuh harus mendapatkan sepasang gen resesif kalau bisa kita mau jadi resesif. Nah, kalau misalnya perkawinan sekerabat atau inbreeding ini, itu menambah kemungkinan kita tuh individu yang lahir itu memiliki kondisi cacat. Karena pasangan yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan itu memiliki DNA yang sama, sehingga kemungkinan untuk individu yang lahir itu membawa gen resesif ya itu lebih besar atau lebih meningkat. Selanjutnya, perkawinan tidak acak lainnya adalah perkawinan berdasarkan pilihan atau assortative mating. Nah, jadi perkawinan tersebut terjadi ketika individu memilih pasangan yang memiliki fenotip tertentu yang sama seperti dirinya. Contohnya itu seperti kodok. Nah, kodok ini kan
ukuran tubuhnya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, jadi kodok itu akan lebih sering kawin dengan kodok yang memiliki ukuran tubuh yang sama seperti dia. Bahkan pada manusia sering terjadi juga. Misalnya, laki-laki yang tinggi akan mencari pasangan hidup wanitanya yang tinggi pula. Atau seorang wanita nih, dia itu memiliki IQ yang tinggi. Dia akan cenderung mencari suami yang memiliki IQ tinggi pula. Baiklah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai spesiasi, berisi mengenai mekanisme spesiasi, populasi, serta isolasi yang akan dijelaskan oleh saya, Halimah, dan Fadil. Hasil akhir dari evolusi adalah spesiasi. Nah, apa itu spesiasi? Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru. Tentu spesies akan terbentuk jika dia lolos dari seleksi dari lingkungan-lingkungan yang kurang mendukung. Atau bisa kita sebut juga bahwa organisme itu telah adaptif terhadap lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Maka dia akan membentuk spesies baru atau spesies yang adaptif terhadap lingkungan yang baru itu. Nah, spesiasi ini dapat ditinjau dari isolasi geografis dan isolasi reproduksi. Jadi adanya kedua isolasi ini menyebabkan organisme mampu membuat spesies baru yang adaptif yang sesuai dengan lingkungan saat itu. Nah, bagaimana proses spesiasi itu terjadi? Nah, ini akan dijelaskan oleh Alimah. Baiklah, terima kasih Fadil. Masih yang tadi. Jadi, sebelum masuk ke macam mana spesiasi itu terjadi, kita mesti tahu dulu mengenai macam dari populasi. Jadi yang pertama itu adanya populasi alopatrik. Populasi alopatrik itu dia kayak terbentuk spesies baru dalam satu wilayah. Dan hal itu tuh terjadi karena adanya barrier atau penghalang. Kemudian yang kedua itu adalah populasi peripatrik. Populasi peripatrik ini adalah pembentukan spesies, jadi spesiesnya ini baru melewati isolasi populasi luar yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada populasi parapatrik. Jadi populasi parapatrik ini terjadi ketika dalam satu populasi yang amat besar, terdapat perbedaan habitat. Atau bisa juga dia terjadi dalam satu populasi yang besar ini, terdapat perbedaan habitat antara daerah kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, yang mengakibatkan letak mereka itu nanti akan berjauhan, sangat berjauhan. Dan hal tersebut juga menyebabkan materi genetik yang dimiliki masing-masing kelompok akan berkembang secara berbeda. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada populasi simpatrik. Jadi populasi simpatrik ini adalah populasi yang terbentuk karena spesies baru dalam suatu wilayah tanpa adanya penghalang atau barrier. Jadi dia ini kebalikan dari alopatrik. Kalau alopatrik adanya penghalang, kalau simpatrik tanpa adanya penghalang. Next. Contoh dari populasi simpatrik ini kayak gini contohnya. Jadi tanaman Arabidopsis thaliana itu kawin silang dia sama Arabidopsis arenosa. Terus setelah kawin silang dia akan menghasilkan Arabidopsis suecica. Jadi spesiasi simpatriknya ini sudah saya jelaskan tadi, mereka itu dia terbentuk suatu spesies baru tanpa adanya halangan. Next. Kemudian ada yang namanya isolasi reproduksi. Jadi isolasi reproduksi itu tuh dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada isolasi prazigotik. Pra berarti artinya sebelum. Berarti isolasi ini terjadi sebelum adanya perkawinan. Jadi bisa juga disebut kayak gagal kawin lah sebelum, atau enggak, bukan gagal kawin ya. Ini karena sebelum, jadi bisa jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini yang harusnya kawin jadi nggak jadi kawin. Kemudian isolasi gametik. Isolasi gametik ini tuh isolasi yang memisahkan spesies hewan akuatik yang berkerabat dekat. Atau bisa juga isolasi gametik ini terjadi ketika ketika mereka sedang kawin, itu tuh ada juga faktor-faktornya yang menyebabkan mereka itu nggak jadi kawin. Kalau yang tadi pra sebelum, kalau gametik ini ketika akan membentuk gametnya lah.
Terus kemudian isolasi postzigotik. Jadi ini postzigotik itu dia setelah kawin. Bisa jadi itu kayak yang menghalang setelah terjadinya zigot atau fertilisasi. Bisa jadi kayak zigotnya itu nggak bisa bertahan di dalam si betina. Kemudian sebelum membahas ini lebih lanjut, saya akan menjelaskan dahulu mengenai tentang mekanisme dari spesiasi. Next. Belum, Kak? Ya, jadi ini kan ada gambarnya nih, mekanisme spesiasi. Untuk lebih jelasnya kepada teman-teman biar lebih paham lagi, boleh Zikra tunjukin file yang tadi? Nah, iya yang atas. Oke. Makasih Zikra. Jadi, pada saat terjadinya yang namanya mekanisme spesiasi, pada populasi alopatrik yang tadi sudah saya jelaskan, pada saat populasi awal, mereka itu benar-benar masih populasi awal. Belum terjadi atau masuknya habitat baru atau barier itu belum. Kita bisa lihat ya, pada populasi awal mereka itu masih normal. Kemudian masuklah tahap awal. Nah, jadi pada alopatrik ini, dia terjadi yang namanya terbagi dua populasinya. Hal itu disebabkan karena adanya barier. Jadi, barier inilah atau penghalang inilah yang menyebabkan populasi tersebut terbagi dua. Nah, setelah terbagi dua, maka terbentuklah yang namanya isolasi alopatrik. Karena nanti setelah itu, setelah terjadi terbagi dua ini, masuk ke tahap isolasi reproduksi, jadi si populasi alopatrik ini, yang bagian sebelahnya itu akan mengalami isolasi. Nah, isolasi tersebutlah yang dibilang alopatrik. Kemudian ke atas lagi itu ada peripatrik. Pada peripatrik, tahap awalnya itu dia masuk, habitat barunya itu masuk. Jadi, masuk habitat baru itu maksudnya itu anggota populasi yang di dalam habitat tadi, yang awalnya semula baik-baik aja itu, dia keluar, dia mencari habitat baru. Itu bisa jadi karena perbedaan habitat sehingga dia mencari habitat baru. Nah, perpindahan inilah kan ini kita bisa lihat itu dia keluar ya sedikit. Terus kemudian di parapatrik. Di parapatrik pada tahap awalnya itu tuh kebalikan dari peripatrik. Jadi dia masuk ke habitat barunya itu masuk ikut gabung ke habitat yang lama. Ini bisa kita lihat ya beda warnanya. Terus kemudian pada simpatrik. Jadi pada simpatrik itu pada tahap awalnya itu terbentuk populasi baru di dalam populasi yang lama. Jadi dia itu nampak nih, kita bisa lihat perbedaan warnanya. Jadi ini melambangkan bahwa populasi yang baru ini itu hidup di dalam populasi yang lama. Kemudian pada evolusi isolasi reproduksi. Pada tahap yang ketiga ini, si paripatrik, populasi paripatrik, dia itu yang keluar tadi itu, yang keluar dari habitat itu, dia akan terisolasi di luar. Habitatnya itu bakal terisolasi. Terus pada parapatrik, terisolasinya itu terjadi bersebelahan. Jadi habitat yang terisolasi tetap di dalam populasi parapatrik, tapi dia bersebelahan. Kemudian, kalau dalam simpatrik, kan karena terbentuk populasi baru di dalam populasi lama, jadi dia nggak mengalami, dia bisa mengalami isolasi, tapi dia tetap di dalam populasi itu. Terus kemudian pada saat spesies barunya muncul, mereka ya begitu, hidup berdampingan sampingan gitu. Yang alopatrik seperti itu kan kita bisa lihat, dia gambarnya berbeda, itu tandanya habitat barunya. Peripatrik juga, parapatrik juga, dan simpatrik juga. Ke bawah lagi. Setelah kita mengetahui ini mekanisme dari spesiasi, barulah kita bisa lihat, ya jadi pada alopatrik, yang bisa disebut sebagai populasi alopatrik itu terjadi karena adanya isolasi geografis. Jadi alopatrik ini dia itu terjadi melalui seleksi alam.
Terus dan biasanya nih alopatrik itu dia terjadi banyaknya pada hewan. Sedangkan kalau penghambat pada peripatrik, populasi peripatrik, itu tuh adanya isolasi habitat. Jadi isolasi ini bisa kita sebut di sini sebagai penghalang. Jadi habitatnya lah yang menyebabkan dia masuk habitat, keluar habitat yang lama, pergi ke habitat yang baru. Seperti itu, isolasinya bisa kita katakan seperti itu. Kemudian pada parapatrik, itu sama kayak peripatrik, dia isolasi habitat. Jadi penyebabnya itu habitatnya. Kalau peripatrik keluar, kalau parapatrik masuk. Habitat baru masuk, peripatrik habitat lama yang keluar. Kemudian kalau pada simpatrik, mekanismenya itu dia melalui poliploidi. Jadi dia nggak melalui seleksi alam, berbeda sama alopatrik. Terus pada simpatrik ini kebanyakannya itu terjadi pada tanaman, seperti yang tadi sudah saya contohkan di PPT. Kemudian, apa aja sih isolasi geografis, isolasi habitat? Jadi sebenarnya isolasi ini tuh isolasi habitat, isolasi geografis, atau apapun isolasi itu, dia itu terjadi dalam atau bisa kita sambungkan ke dalam isolasi prazigotik. Jadi isolasi yang menghalangi sebelum perkawinan. Jadi yang pertama itu pada isolasi prazigotik, boleh Zikra balik ke PPT-nya lagi. Nah, jadi ke ini yang sebelumnya, sebelum slide ini. Nah, jadi kan ini sudah saya sebutkan tuh ada isolasi reproduksi. Nah, jadi isolasi inilah yang mempengaruhi terjadinya mekanisme spesiasi. Ada populasi yang 4 tadi, alopatrik, peripatrik, parapatrik, serta simpatrik. Jadi, apa aja sih yang bisa dikategorikan sebagai isolasi prazigotik? Seperti yang sudah saya jelaskan, isolasi ini dia itu kalau pra sebelum. Berarti contohnya itu yang pertama adanya isolasi geografis. Jadi yang pertama ini kan isolasi geografis. Kita sudah tahu geografis kan. Jadi karena isolasi, awalnya isolasi berarti adanya penghalang geografis atau bisa juga kita sebut pembatas geografis. Contohnya itu ya itu pada populasi alopatrik. Dia terbagi dua karena bedanya geografis kan. Jadi karena ini nih terjadi itu biasanya biasanya terjadi pada populasi alopatrik. Penyebabnya itu ya karena perbedaan atau terjadi pembatasan geografis. Kemudian yang kedua itu yang bisa dimasukkan ke dalam prazigotik itu ada isolasi habitat. Jadi isolasi habitat karena kita balik lagi isolasi berarti penyebab atau pembatasan atau bisa juga kita sebut penghalang. Jadi penghalang habitat. Jadi kayak karena terjadinya perbedaan dari habitat ini, contohnya pada populasi peripatrik dan parapatrik yang telah saya jelaskan, karena terjadinya perbedaan habitat, hal itulah yang menyebabkan pada peripatrik dia keluar dan pada parapatrik dia masuk. Itu bisa kita kategorikan sebagai isolasi habitat. Kemudian yang ketiga itu adalah isolasi mekanik atau mechanical isolasi. Jadi dia ini kayak pada isolasi mekanik ini, dia pada struktur sel gametnya itu terjadi perbedaan, sehingga banyak yang nggak cocok. Nah, jadi karena banyak yang nggak cocok ini nih, bisa juga kita masukkan ke dalam populasi simpatrik. Jadi yang menyebabkan terjadinya populasi simpatrik itu isolasi mekanik. Kemudian ada isolasi musim. Jadi kalau misalnya nih pada hewan atau pada tumbuhan, ada musim kawinnya. Jadi dia nggak bisa tiap saat kawin atau apa itu enggak. Dia ada musim kawinnya. Contohnya pada tumbuhan, perbedaan musim kawin atau kematangan gametnya, itu tuh kan masanya berbeda. Kayak contohnya nih tumbuhan itu kan biasanya pada tumbuhan itu pematangan gamet atau sel serbuk sarinya itu nggak bersamaan pada kematangan putik. Nah, yang nggak bersamaan inilah yang menyebabkan terjadinya isolasi musim. Terus yang ketiga, kemudian ada isolasi tingkah laku. Jadi isolasi tingkah laku biasanya nih pada hewan dia punya tingkah laku yang menarik supaya si betinanya ini mau kawin sama dia. Atau tingkah laku pada si betina supaya si jantannya ini tahu kalau dia ini mau kawin. Contohnya itu kayak
pada burung bower itu tuh dia akan bakal menghias sarangnya itu biar si betinanya ini kawin sama dia. Jadi kayak dia itu mempersiapkan pelaminan yang penuh dengan aksesoris gitu. Terus kemudian ada juga yang dia perlu stimulus dulu dari pasangan. Misalnya si betina kasih stimulus ini, si jantan kasih stimulus ini, barulah dia bisa kawin. Jadi stimulusnya ini pun ada macam-macam. Kayak yang pertama itu si stimulus visual. Visual berarti bisa dilihat lah, kayak bentuk, warna, atau karakter. Jadi kayak pada bebek liar yang ada di Amerika, itu tuh kan mereka simpatrik tuh. Mereka itu mempunyai courtship atau display yang baik, dan disertai dengan warna yang mencolok pada bebek jantan. Nah, fungsinya itu bukan sekedar mereka punya itu, enggak, pasti ada fungsinya. Jadi fungsinya itu yaitu untuk memperkecil kesempatan bebek betina memilih pasangan yang salah. Jadi kayak dia itu tahu loh, oh ini pasangan aku, ini warnanya kayak gini gitu. Jadi dia bisa tahu yang ini pasangannya, jadi nggak bakal salah, nggak bakal ketukar. Terus kemudian ada stimulus adaptif atau nyanyian. Biasanya spesifik itu terjadi pada burung ya. Kayak mamalia atau burung itu reptil, dia sering tuh melakukan kayak gitu. Terus yang kemudian itu ada stimulus kimia atau feromon. Jadi feromonnya ini itu tuh merupakan signal kimia yang bersifat intraspesifik yang penting dan digunakan untuk menarik dan membedakan pasangannya. Jadi kalau hewan yang ini dia punya feromon, jadi pasangan yang lain tuh nggak bakal melirik ke dia karena sesuai gitu loh sama pasangannya. Nah, terjadi tuh misalnya pada Drosophila. Jadi feromon yang dia punya itu mempengaruhi pada tingkah laku perkawinan. Jadi kayak pada saat feromonnya ini dilepaskan oleh individu si Drosophila yang betina, membuat individu jantan itu melakukan aktivitas sebagai wujud responnya terhadap adanya feromon tersebut. Jadi kalau kita mau ambil contoh dekatnya itu pada kucing ya, kita bisa lihat kalau misalnya kucing dia melakukan stimulus pada saat dia ingin kawin, dia biasanya yang betina itu akan guling-guling atau teriak-teriak. Nah, yang jantan pun dia pada saat ingin kawin dia juga kayak gitu. Biasanya ditandai dengan dia kencingnya sembarangan, atau dia itu teriak-teriak juga sama kayak betina. Itu tuh bisa masuklah dalam isolasi tingkah laku, atau bisa juga lah masuk dari gerakan itu sebagai stimulus pada si hewan. Kemudian yang berikutnya itu ada tadi isolasi gametik. Jadi isolasi gametik itu dia memisahkan spesies hewan akuatik yang berkerabat dekat. Gametik ini tuh dia terjadi karena pada saat kawin itu tuh terjadi penghalangnya atau penghambatnya. Nah, apa penghambatnya itu? Contohnya itu kayak gini, si gamet yang udah kawin, itu tuh dia nggak bisa bertahan pada tubuh si betina. Dia nggak bisa membentuk zigot. Jadi kayak dia itu mati sebelum dia membentuk zigot. Itu ya bisa disebut sebagai isolasi gametik. Kemudian yang ketiga itu isolasi postzigotik. Jadi isolasi postzigotik itu dia tuh zigotnya itu udah terbentuk, jadi udah selesai nih melewati tahap gametnya udah jadi ke zigot. Nah pada saat zigot, jadi si zigotnya itu dia nggak bisa bertahan pada si betina, pada kandungan induknya. Jadi karena si zigotnya nggak bisa berkembang sampai selesai jadi anak, dia itu terjadi yang namanya abortus dini. Itu tuh terjadi secara alamiah ya, maksudnya terjadi langsung gitu aja. Nah, karena itulah dia kan disebut isolasi postzigotik. Udah sampai tahap zigot, tapi dia nggak bisa selamat anaknya. Terus karena zigotnya itu nggak bisa survive, atau dia itu nggak bisa ngebentuk individu yang baru, yang steril, atau mandul. Sehingga intinya itu kayak gini, isolasi post ini nih, dia tuh menyebabkan terhalangnya reproduksi untuk menghasilkan turunan-turunan yang baru. Kayak postzigotik ini dia tuh bisa ada beberapa zigot yang dia bisa selamat nih. Dia nggak mati pada saat menjadi zigot, dia tetap hidup nih. Tapi mereka itu kebanyakan dia tuh nggak bisa survive. Jadi mereka tuh kayak hidup, tapi dia bakal jadi individu yang steril. Atau dia tuh bakal jadi individu yang mandul. Nah itulah bisa kita sebut sebagai isolasi postzigotik.
Kemudian berikutnya itu, kita bisa ambil kesimpulan nih dari isolasi reproduksi ini, isolasi prazigotik, gametik, dan postzigotik. Intinya mereka ketiga ini itu adalah penghambat perkawinan, penghambat reproduksi. Seperti itu. Jadi karena terjadinya penghambatan, itu tuh mengakibatkan reproduksi itu akan terjadi di kumpulan yang hanya itu aja. Sampai akhirnya terbentuk dua kumpulan baru. Biasanya yang kumpulan baru itu ya hasil dari ini, isolasi postzigotik yang berhasil hidup, dia itu bakal jadi mandul atau steril, nah, kayak gitu. Salah satu bentuk dari kumpulan yang akan terjadi kalau misalnya dia tetap hidup, hasil dari isolasi ini. Seperti itu. Kemudian masuk ke sesi tanya-jawab ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya belum ada pertanyaan dari teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan, boleh ya di chat salah satu dari anggota kami. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.